Shalom Maka Inang. Kembali kita berjumpa dalam ibadah PA Seksi Perempuan HKBP, secara khusus HKBP Manyar. Karena itu kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 102 ayat 1. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu bersyukur atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami masih bisa melewati hari-hari kami dengan pertolongan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau mempersekutukan kami kembali di dalam PA Seksi Perempuan, sekalipun hanya melalui media yang bisa kami lakukan. Tetapi kami percaya Kau Allah bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, agar kami boleh beribadah seturut dengan kehendak-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah kuasa-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kita dengar firman Tuhan melalui pembacaan kita baca secara responsoria. Di ayat terakhir kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?"
Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Inang, ketika kita mendengar firman ini, pastilah kita langsung teringat peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para murid sesuai dengan yang dijanjikan oleh Yesus sebelum dia naik ke sorga. Itu berarti peristiwa turunnya Roh Kudus yang sering juga disebut di hari Pentakosta mau menunjukkan Allah tidak lupa janjinya. Allah menggenapi janjinya. Dia berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan murid-murid. Dia tidak akan meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan dia tidak meninggalkan bumi ini. Karena itu dia akan mengutus Roh Allah. Itulah yang digenapi dalam firman ini. Dan dalam firman ini kita sudah mendengar bagaimana peristiwa itu terjadi. Tepat dikatakan tadi ketika tiba hari Pentakosta. Kalau hari Pentakosta yang dimaksud di sini adalah salah satu hari raya yang dilakukan oleh orang Yahudi dari 3 perayaan besar yang biasa mereka lakukan. 3 perayaan itu Paskah, Pentakosta, dan Tabernakel. Pentakosta itu sering disebut juga hari ke-50. Kenapa hari ke-50? Dihitung dari perayaan Paskah, di mana umat Allah datang dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara, bangsa, berduyun-duyun ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan puncak setelah Paskah itu ada di hari ke-50, itu hari Pentakosta, di mana umat Allah setiap laki-laki dewasa minimal sekitar 30 km dari Yerusalem harus datang untuk merayakan hari raya Pentakosta, yaitu hari raya yang juga sering disebut dengan perayaan 1 minggu, 7 hari dirayakan. Dan itu juga adalah hari raya di mana umat Allah membawa persembahan roti yang terbaik dari hasil panen mereka. Itu yang dilakukan di hari Pentakosta. Lalu kita sekarang, kalau Paskahnya orang Yahudi itu adalah perayaan hari kebebasan mereka, mengingat hari kemerdekaan mereka bebas dari perbudakan Mesir. Maka Paskah sudah dilaksanakan setelah mereka bebas dari perbudakan Mesir. Dan Paskah bagi kita adalah peringatan tentang kebangkitan Yesus, hari kemenangan, hari kebebasan dari perbudakan dosa, di mana maut dikalahkan. Dan 40 hari setelah Yesus bangkit, kita hitung Yesus naik 10 hari dari kenaikan, lalu Roh Allah turun. Itulah Pentakosta bagi kita sekarang, hari ke-50, di mana Allah menggenapi janjinya, yaitu dalam firman ini dikatakan Roh Allah tercurah. Saya tidak perlu lagi jelaskan bagaimana kalau di sini dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, lalu nampaklah seperti lidah-lidah api menghinggapi setiap orang yang ada di sana. Bukan hanya murid-murid itu, tetapi terutama kepada murid-murid Yesus. Dikatakan lalu bertebaranlah, dikatakan seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Artinya Roh Allah itu tercurah kepada setiap orang yang mau bersekutu sesuai dengan perintah Yesus, supaya mereka berkumpul dan tidak meninggalkan Yerusalem, dan mereka mau melakukan itu. Maka Roh itu tercurah atas mereka semua yang hadir. Jadi semua yang hadir tadi dikatakan itu ada sampai kalau kita hitung ikut orang Yahudi 16 bangsa, 16 negara. Tetapi dikatakan tadi mereka semua mendapatkan itu. Maka ketika para murid itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan Allah, apa itu? Yesus Kristus telah datang ke dunia, Allah mengasihi dunia, dan mereka memberitakan itu. Yesus yang adalah anak Allah datang ke dunia, mau menderita, bahkan sampai mati, bangkit, dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Kepadanya telah diberikan kuasa. Perbuatan-perbuatan Allah yang dilakukan itu, perbuatan yang besar itulah yang diberitakan
oleh rasul, oleh murid Yesus ketika roh itu sudah turun atas mereka. Dan apa yang terjadi kepada orang banyak? Bukan hanya murid-murid itu yang mendapatkan kuasa roh itu. Ternyata orang-orang yang di sana yang berasal dari, kalau dikatakan 16 bahasa, 15 bangsa di luar Yahudi ada di sana, maka dikatakan tidak ada perayaan yang lebih besar secara internasional bagi orang Yahudi selain dari perayaan Pentakosta ini. Karena apa? Kalau sampai 16 bangsa hadir dalam satu perayaan, bukankah itu sudah secara internasional? Bangsa-bangsa menjadi saksi perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu yang dinyatakan melalui para murid-muridnya, yang kalau disebut, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kuasa roh Allah yang nampak tadi seperti lidah-lidah api, mengubah lidah alat bicara mereka menjadi alat Allah untuk menceritakan perbuatan Allah yang besar. Dan mereka yang mendengar itu mengerti. Kalau ada bahasa tadi, bukankah mereka ini adalah orang-orang Galilea? Kok bisa kita mengerti bahasa yang mereka sampaikan? Ini luar biasa. Kalau ada berkata-kata, dan di zaman kita sekarang ada istilah bahasa roh. Ketika turun roh Allah, ada yang bisa berbahasa roh. Tapi kalau ditanya, mengertikah mereka yang berbahasa roh itu tentang apa yang mereka katakan? Mengertikah orang yang mendengar tentang bahasa roh yang disampaikan? Pasti jawabannya tidak. Lalu kalau kita tanya, kenapa? Karena itu bahasa roh, bukan bahasa manusia. Kalau dia benar bahasa dari Allah, kalau dia benar roh Allah yang berkuasa atas seseorang, akan terjadi seperti dalam firman ini, saling mengerti, memahami apa yang dikatakan, apa yang diberitakan oleh para murid yang adalah orang Galilea. Maksudnya orang-orang biasa yang tidak pernah kursus bahasa, tetapi mereka dipakai oleh roh itu untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar, dan semua yang hadir mengerti. Aka inang, ketika kita mau bersekutu, mau PA tadi, adakah kita sungguh memohon kuasa roh Allah, supaya roh itu yang menuntun kita, roh itu yang membimbing kita, roh itu yang memberikan kita pemahaman yang benar, roh itu yang memberikan kita hikmat pengertian, sehingga ketika kita beribadah, sungguh roh Allah yang berkuasa yang menuntun kita dari awal sampai akhir. Tidak ada waktu sedikit pun kita lengah, terpisah dari Allah. Kalau disebut tadi, suatu bunyi seperti tiupan angin keras, angin ruah, roh. Kita bisa merasakan kalau ada angin, tetapi kita tidak bisa melihat warnanya. Kita bahkan bisa melihat dampaknya, bahkan merobohkan rumah pun bisa. Tetapi kita tidak tahu dia dari mana datang dan kemana akhirnya. Akainang, firman ini mau mengatakan, roh Allah yang begitu kuat itu yang bisa menguatkan kita, seperti angin keras yang bisa membuang segala persoalan dari hidup kita, meruntuhkan segala persoalan kita. Roh itu yang memberi kita kekuatan menghadapi situasi kita sekarang. Kalau bukan roh Allah yang bekerja dalam diri kita, masihkah kita sabar beribadah hanya lewat HP kita, hanya lewat laptop kita, atau media atau medsos yang kita punya? Kalau bukan roh Allah yang menguasai kita, bisakah kita mengerti tentang firman Tuhan? Dan inilah yang menjadi dasar kita, percaya dulu baru mengerti, bukan mengerti dulu baru percaya. Kalau kita percaya roh Allah yang bisa memberikan kita pengertian, sehingga dalam bahasa yang seperti apapun disampaikan para pengkhotbah, kita bisa mengerti. Karena apa? Roh Allah juga ada di dalam diri kita. Hari Minggu tanggal 31 kita akan merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan kita lanjutkan pesta kedua tanggal 1 Juni. Ini sudah mempersiapkan kita semua supaya memberi hati pikiran untuk merayakan. Dalam keberadaan kita sekarang merayakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar.
Apa itu roh Allah yang bisa menguatkan kita, roh Allah yang menuntun kita, roh Allah yang membimbing kita. Asal kita mau dibimbing, asal kita mau dituntun, kita dipersiapkan sekarang. Jangan lagi sekedar termangu-mangu atau tercengang atau bahkan berkata, siapa yang berkhotbah ini? Sehebat apa dia? Seperti orang-orang yang hadir di situ. Bukankah mereka ini orang Galilea, para penjala ikan? Itu maksudnya orang-orang biasa. Kok bisa kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sehari-hari yang biasa kita gunakan di negara kita? Allah sanggup bekerja. Allah sanggup mengubah keadaan kita. Allah sanggup memberi kita pemahaman yang tepat apa rencana Allah di balik COVID-19 ini. Kalau sampai kita hampir 3 bulan kita di rumah, kalau itu masih diizinkan Tuhan terjadi dan kita beribadah seperti sekarang ini, kita boleh memahami dengan kuasa roh Allah apa rencana Allah yang indah di balik dari semuanya itu. Agar itu bisa kita pahami, mintalah roh Allah tetap tinggal dalam diri kita. Roh itu yang memberi kita kekuatan, kesehatan. Roh itu yang memberi kita pengertian yang benar. Allah siap menolong kita menggenapi janjinya asal kita mau dipimpin. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau tidak sekedar berjanji akan mengutus Roh Kudus ke dalam kehidupan orang-orang yang mau mendengarkan firman-Mu, perintah-Mu, untuk memberi hati waktu bersekutu. Tidak keluar dari Yerusalem para murid waktu itu. Mereka datang, mereka hadir, dan Engkau menyatakan perbuatan-Mu yang besar. Roh Allah turun atas murid-murid. Nyatakanlah Roh-Mu itu juga dalam hidup kami, Tuhan. Agar kami memiliki kekuatan, kemampuan, daya tahan untuk terus bersekutu, untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami dalam keadaan sekarang ini. Tuhan, tolong setiap umat-Mu, secara khusus kaum ibu yang mendengarkan firman-Mu ini, Tuhan. Biarlah semua bersorak bersuka cita dengan kuasa Roh-Mu. Allah menggenapi janji-Mu. Allah tidak pernah meninggalkan kami, umat-Mu. Allah tidak pernah bahkan meninggalkan dunia ini. Allah hadir. Hanya kami kadang-kadang tidak bisa melihat dan mengalami dan merasakan kehadiran-Mu. Tapi saat ini kami memohon, berikan kami perasaan kuasa yang dari Roh Kudus, supaya kami boleh dituntun oleh Roh-Mu berbuat, bertindak sebagai ibu, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai opung atau siapapun kami. Biarlah kami semua boleh melakukan aktivitas kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, ya Allah. Biarlah kami boleh melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang besar di tengah-tengah pergumulan dunia yang sedang menantikan pertolongan-Mu, Tuhan, untuk memulihkan keadaan dunia, menormalkan situasi yang kami hadapi, Tuhan, agar semuanya boleh kembali beraktivitas di dalam pekerjaan masing-masing. Banyak sudah yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan nyawa. Karena itu kami mohon, Tuhan, berkatilah kami semua, berkatilah negara kami, pulihkanlah dunia yang sedang bergumul ini. Berkati para pemerintah kami, para medis, para aparat kami yang selalu setia berjaga. Walau kadang-kadang masyarakat tidak setuju dengan cara dan keputusan-keputusan yang diambil para pemerintah kami. Tapi saat ini kami mohon Roh-Mu yang memberi pengertian kepada semua masyarakat kami. Karena kami percaya Roh Allah bisa bekerja atas semua orang, bahkan atas bumi ini. Dengan cara-Mu, Engkau Tuhan bisa menyatakannya, sehingga semuanya boleh tunduk dan taat di dalam kehidupan yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu, secara khusus mereka yang sakit, Tuhan. Kami berdoa buat Inang Sitompul Borusida Butar yang masih dirawat di rumah sakit. Kami bersyukur sudah bisa keluar dari ruang ICU. Tetapi kami memohon, Tuhan, jika Inang itu Tuhan izinkan keluar dari ICU, biarlah dia juga boleh keluar dari rumah sakit, pulang ke rumah dalam keadaan sehat dan dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus. Kuduskan dia dari setiap virus penyakit yang ada dalam tubuhnya. Kuatkan para keluarga, terutama Mang Sitompul, untuk menjaganya dan semuanya, Tuhan, untuk Sintua Capa, untuk Amang Rian Hutahayan, untuk mereka yang butuh jamahan pemulihan oleh karena tubuh yang lemah, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Mari dihita buku de nomor 640 ayat sada. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian PA kita pada hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Oras.